Meski yang memberitahunya adalah Nyonya Selner, Christopher Reed sama sekali tidak percaya kalau ada orang yang bakalan mampu untuk menghabisi hunter level nasional seperti dirinya. Dia sempat marah sampai membahas rumor masa lalu Nyonya Selner yang diisukan adalah seorang dukun. Namun, karena Nyonya Selner sangat yakin dengan hasil penerawangannya, Christopher kemudian bertanya, jika memang itu bakalan terjadi, lalu kepada siapa dia harus meminta perlindungan? Nyonya Selner bilang Sun Jinwoo mungkin akan bisa melindunginya. Di tempat lain, karena sadar dengan tipu muslihat si Giant Monarch sebelum semua rantainya dia potong. Jika tidak, mungkin dia tidak akan bisa mengalahkannya. Rasa syukur itulah yang kemudian memotivasinya untuk menjadi lebih kuat lagi. Nah, keberhasilan Jinwoo mengalahkan para raksasa di Jepang beritanya langsung tersebar dengan sangat cepat ke segala penjuru dunia. Jinwoo langsung digadang-gadang sudah layak disebut sebagai seorang hunter level nasional yang baru. Sebuah titel yang mungkin sama derajatnya dengan yang disandang oleh Liu Zigang yang dikabarkan telah mengalahkan si raksasa yang berenang menyeberangi samudra. Sementara Matsumoto Shigeo, sang mantan ketua Asosiasi Hunter Jepang, memutuskan untuk menerima hukuman. Di Maryland, Amerika Serikat, pesta besar diselenggarakan untuk merayakan kesuksesan tim hunter mereka dalam mengatasi Get Rank S yang muncul di sana. Di saat pesta sedang berlangsung, Thomas Andre menghampiri 3 orang hunter yang sebelumnya sempat bertaruh akan kematian Jinwoo untuk menagih hasil taruhan. Oleh karena si botak tidak bertaruh apapun, Thomas Andre lalu menyita dasinya. Namun karena Laura bilang itu tidak cocok dengan baju Hawaii yang dia pakai, Thomas pun membuangnya. Setelah penampilannya kece lagi, Laura bilang daftar serikat yang diundang ke konferensi Serikat Hunter Internasional tahun ini sudah dirilis, di mana Serikat Ahjin masuk dalam list tersebut. Begitu tahu kalau serikat tersebut adalah miliknya Sung Jinwoo, Thomas Andre terlihat langsung bersemangat lagi, balik lagi ke Jepang. Di saat Jinho merasa rugi karena ada satu raksasa yang berhasil kabur ke laut sehingga tidak bisa dijadikan sebagai prajurit bayangan, Hanekawa mendatangi Jinho karena ada panggilan masuk dari Korea. Setelah menerima panggilan tersebut, seketika Jinho langsung memutuskan untuk segera pulang karena ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Begitu sampai di Korea, Jinho langsung disambut oleh orang kepercayaan ayahnya untuk diantar menemui sang ayah. Dalam perjalanannya, Jinho akhirnya tahu kalau ayahnya sudah divonis mengalami tidur abadi. Namun sebagai seorang hunter yang belum bisa mengendalikan energi sihirnya, Jinho dilarang mendekati ayahnya yang sudah terlelap di sebuah ruangan isolasi. Si orang kepercayaan ayahnya itu kemudian memberikan sebuah buku kepada Jinho yang ternyata isinya adalah clipping tentang dirinya dan kakak-kakaknya yang disusun sendiri oleh sang ayah. Dia bilang ayahnya punya ekspektasi tinggi terhadap anak-anaknya karena sangat menyayangi mereka. Mendengar hal itu, Jinho menangis. Nah, di saat akan diantar pulang ke rumah, Jinho seperti merasakan sesuatu. Namun saat berbalik, dia tidak melihat apapun yang mencurigakan. Setelah Jinho pergi, baru diketahui kalau itu tadi adalah Jinwoo yang diam-diam masuk ke ruangan isolasi. Merasa tersentuh, Jinwoo akhirnya memutuskan untuk memberikan Holy Water of Life kepada ayahnya Jinho. Sehingga saat kakak perempuannya Jinho datang, ayahnya sudah kembali siuman. Meski terlalu dini, itu adalah hadiah ulang tahun yang Jinwoo berikan kepada Jinho. Karena kembali ke Jepang tanpa sepengetahuan Jinho menggunakan Shadow Exchange, Jinwoo merasa perlu untuk kembali ke Jepang lagi. Namun karena masih harus menunggu 2 jam sebelum bisa menggunakan skillnya itu lagi, Jinwoo malah jadi bingung sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari dungeon yang mungkin tidak memiliki segel. Di waktu yang sama, di sebuah mansion mewah di Amerika, Hunter Christopher Reed merasa ada seseorang yang menyusup ke rumahnya. Meski suasananya sangat hening, ternyata dia sudah didatangi 3 orang tamu tidak diundang, yang mana salah satunya bisa berbicara menggunakan bahasa monster. Nah, sosok misterius itu bilang Christopher Reed adalah salah satu serpihan cahaya paling terang. Oleh karena tidak paham dengan perkataan si orang misterius, kalau yang dia ajak bicara adalah suatu entitas di atas yang kekuatannya terhubung dengannya, Christopher yang marah langsung bertransformasi menjadi sesosok Cyclops api dan berniat jika harus mati, paling tidak dia ingin mati bersama salah satu di antara ketiganya. Melihat wujud transformasinya si Christopher Reed, kedua tamunya yang lain tampak terkesan dengan kemampuannya. Lalu pertarungan yang meledak-ledak di mansion mewahnya pun terjadi. Di tempat lain, di hari terakhirnya di Jepang, ratusan orang berdiri di sepanjang jalan menuju ke bandara yang Jinwoo lalui. Beru yang kebanyakan nonton drama kolosal memberikan saran agar Jinwoo melambaikan tangannya. Namun, Jinwoo ogah melakukannya. Di dalam pesawat, siapa sangka orang yang duduk di sebelahnya adalah Agen Adam White. Agen Adam bilang ada sesuatu yang penting yang ingin dia bicarakan. Lalu dia menunjukkan rekaman video yang menunjukkan kebakaran besar yang melalap mansion mewahnya Christopher Reed. Katanya butuh 1.800 petugas damkar dan 14 hunter tipe mage terkuat untuk bisa memadamkan api tersebut. Di mana setelahnya, yang mereka dapati hanyalah jasad dari sang hunter level nasional.
Menurut sang agen, pihak Amerika curiga ayahnya Jinwo adalah pelakunya. Jinwo jelas langsung marah mendengarnya. Namun Adam bilang, ada kemungkinan kalau dia adalah monster yang menyamar karena energi sihirnya mirip monster dan dia juga menyerang seorang hunter tanpa alasan jelas hingga membuat gedung biro hunter Amerika Serikat rusak parah. Agen Adam memberitahu Jinwo info tersebut karena dalam konferensi hunter internasional ada kemungkinan ayahnya itu akan dimasukkan ke dalam red notice. Agen Adam beralasan karena Federasi Hunter Amerika ingin menjalin hubungan baik dengan Sung Jinwo, makanya dia memberitahu info tersebut lebih awal sebelum foto ayahnya itu terpampang di pertemuan para hunter dunia. Lalu setelah merasakan sendiri kekuatan telekinesisnya Jinwo, agen Adam yakin kalau Jinwo memang sudah layak disebut sebagai hunter level nasional yang ke-6. Nah, konferensi Serikat Hunter Internasional adalah tempat di mana serikat hunter yang terpilih untuk mewakili negaranya saling berdiskusi membahas masa depan dunia perhunteran. Di mana tahun ini dunia dibikin heboh karena Serikat Ahjin terpilih untuk mewakili Korea Selatan. Dengan diundangnya Serikat Ahjin, otomatis Federasi Hunter Dunia secara resmi sudah mengakui serikat yang hanya punya satu top ranking hunter itu setara dengan serikat yang punya top ranking hunter. Hunter Choi selaku ketua dari Serikat Hunters yang sebelumnya rutin menjadi perwakilan dari Korea sendiri mengakui di depan para wartawan kalau keputusan Federasi Hunter Dunia itu sudah sangat tepat karena meski Serikat Ahjin cuma punya satu orang hunter, tetapi seorang hunter itu adalah Sung Jinwo. Menurut Hunter Choi, jika definisi anggota serikat adalah sejumlah orang yang bisa diajak bertarung ke medan pertempuran, maka Sung Jinwo sudah punya ratusan yang seperti itu. Pokoknya, meski disudutkan dengan berbagai pertanyaan dari wartawan, Hunter Choi tetap merasa Serikat Ahjin adalah yang paling pantas menjadi perwakilan dari Korea. Selesai melakukan konferensi pers, seorang karyawannya mengatakan ada sebuah gate rank A yang muncul dan Serikat Ahjin tidak mengambilnya. Lalu diketahui bahwa sudah 4 hari sejak kepulangan Jinwo dari Jepang, namun Serikat Ahjin sama sekali belum membeli satupun gate untuk diserang. Namun, tidak seperti Serikat White Tiger dan Knight yang seperti monyet yang mendapatkan durian runtuh karena Serikat Ahjin tiba-tiba pasif. Hunter Choi justru merasa aneh karena orang seaktif Sung Jinwo tiba-tiba tidak melakukan apapun setelah pulang. Sementara itu di dalam kantornya, Go Gun-hye mendapatkan laporan dari agen Jinchul kalau Hunter Liu Zigang dari Cina secara pribadi ingin meminta informasi terkait Sung Jinwo. Tapi anehnya, bukan informasi yang bersifat rahasia, melainkan informasi yang sudah menjadi santapan publik. Menurut penjelasan dari narator, Asosiasi Hunter Cina tidak menggunakan standar yang sama dengan negara lain terkait pemeringkatan hunter-hunter mereka. Di Cina, hunter yang menyandang bintang 5 adalah mereka yang disebut sebagai yang terkuat. Namun, ada pengecualian untuk Liu Zigang yang menjadi satu-satunya hunter yang menyandang bintang 7 karena saking kuatnya. Nah, mendengar Liu Zigang punya ketertarikan terhadap Sung Jinwo, Go Gun-hye menyuruh agen Jinchul untuk menolak permintaannya. Jika hal itu bisa menjadi masalah personal, Go Gun-hye mengizinkan agen Jinchul untuk memberikan informasi dasar saja kepadanya. Sekarang kita pindah ke dalam tower milik Serikat Scavengers, di mana Thomas Andre terlihat sudah tidak sabar untuk menyambut kedatangan Jinwo yang tinggal menunggu sehari lagi. Sebelum hari itu tiba, Thomas memanggil Hwang Dong-so untuk memperingatkannya agar jangan sampai macam-macam dengan Sung Jinwo. Oleh karena begitu terintimidasi dengan kekuatannya Thomas Andre, Hwang Dong-so tidak berani membantahnya. Bahkan saat disuruh pergi piknik saja saat konferensi berjalan, Hwang Dong-so hanya bisa berkata, "Baiklah." Meski begitu, Thomas Andre yakin Hwang Dong-so tidak akan patuh begitu saja. Makanya dia menyuruh Laura untuk terus mengawasinya. Konferensi Serikat Hunter Internasional akhirnya dimulai. Para perwakilan Serikat Hunter dari berbagai negara sudah berkumpul di Amerika Serikat. Leonard Nierman dan rekannya yang merupakan perwakilan dari Jerman terlihat kaget melihat begitu banyak wartawan yang meliput konferensi tahun ini ternyata karena ada Sung Jinwo. Nah, Leonard sebenarnya ingin menjalin silaturahmi dengan Jinwo, namun langkahnya langsung terhenti begitu melihat pasukan bayangannya Jinwo. Ternyata Leonard ini bisa tahu kalau tentara bayangannya Jinwo tidak disummon dari dimensi lain. Dengan mata kepalanya sendiri, Leonard melihat semua tentara bayangannya Jinwo bersemayam di balik bayangannya. Dan jika Jinwo mau, dia bisa saja menyulut perang melawan Amerika Serikat saat itu juga. Melihat Leonard yang hanya diam terpaku menatap Jinwo, Jinho pikir dia adalah seorang fans yang ingin meminta tanda tangan namun grogi. Padahal orang yang jelas-jelas sedang grogi itu justru di sampingnya, yaitu agen Woo Jinchul. Bagaimana tidak, dia yang hanya seorang pemegang lisensi Hunter Rank A harus menjadi bodyguard bagi seorang Hunter Rank SS sekelas Sung Jinwo. Pantaslah kalau dia hanya menjadi bahan ledekan bagi Jinho. Dari semua tamu undangan,
Satu yang langsung berani menyapa Jinwo adalah agen Adam White yang kini dapat tugas biro sebagai penghubung antara Amerika dengan Sung Jinwo. Begitu bertemu, agen Adam langsung mengajak Jinwo pergi ke suatu tempat, sementara Jinho dan agen Jinchul langsung diantar ke hotel oleh anak buahnya karena ada sebuah informasi yang sangat rahasia yang ingin dia tunjukkan. Dalam perjalanan ke gedung Biro Federasi Hunter Amerika, agen Adam mengatakan jika pihak Amerika saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja setelah kematian Hunter Christopher Reed. Pihak Amerika berencana mencari penggantinya terlebih dahulu sebelum mengumumkan kematian sang Hunter ke publik, dan Jinwo adalah salah satu kandidat terkuatnya. Untuk itu, pihak Amerika tidak segan untuk menawarkan runestone dari naga kemis yang dulu memporak-porandakan Amerika sebagai imbalan jika Jinwo mau berganti paspor. Namun alih-alih tertarik dengan runestone yang agen Adam tawarkan, Jinwo malah lebih tertarik untuk melihat langsung mayat kemis. Oleh karena tidak tahu di mana mayat kemis disimpan, agen Adam meminta izin untuk melapor kepada atasannya terlebih dahulu. Begitu sampai di gedung Federasi, agen Adam langsung menghadap Pak David Brennan untuk melaporkan apa yang Jinwo minta. Karena Pak Brennan bingung kenapa Jinwo lebih tertarik dengan mayatnya kemis ketimbang runestone-nya, dia pun menyuruh agen Adam untuk menunggu di luar karena dia ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan agen Connor. Menurut agen Connor, normalnya seorang hunter akan berani mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan skill baru dari sebuah runestone, apalagi runestone-nya sekelas milik kemis. Tapi kenapa Jinwo lebih ingin melihat mayatnya kemis ketimbang runestone-nya? Agen Connor yakin bagi Jinwo, value mayatnya kemis pasti jauh lebih besar ketimbang runestone-nya. Sekejap mereka langsung tersadar, jangan-jangan Jinwo juga bisa mengekstrak jiwa monster yang sudah lama mati yang dikalahkan oleh orang lain. Pak Brennan yang panik langsung bertekad untuk mencegah hal itu agar jangan sampai terjadi. Namun agen Connor bilang mereka masih perlu menjalin hubungan baik dengan Sung Jinwo. Hingga akhirnya diputuskan Pak Brennan sendiri yang akan menemani Jinwo untuk bertemu dengan mayatnya kemis. Dan begitu sampai di lokasi mayatnya kemis, Jinwo langsung pasang kuda-kuda untuk membangkitkannya.